Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kuku Reng 7. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua ya, para subscriber dan para pemula. Saya tertarik ya untuk memvideokan motor ini teman-teman ya. Ini sebelumnya eh, waktu macetnya ya, waktu datang motornya tidak sempat di video, tapi saya tertarik ini untuk berbagi pengalaman saja buat teman-teman yang mengalami motor CB150R new ya. Ini kehabisan oli mesin ya. Ini apakah yang terjadi setelah motor kehabisan oli mesin setelah dibawa dari Jakarta ke Brebes, tapi waktu sampai Brebes itu macet total, ngejim ya. Olinya dibuka tinggal 2 sendok teman-teman ya. Kita buka kopnya, sinar kopnya ya, kita topkan dulu ya, kita cek dulu topnya teman-teman, harus pas nanti karena di pemasangannya agar lebih mudah teman-teman. Kita lepas dulu baut kopnya, kemudian kita buka di bagian penutup nokon asnya ya teman-teman. Harus hati-hati karena masih sangat kencang sekali teman-teman ya. Kita akan buka nokon asnya. Ini sebelah innya sudah agak lecet-lecet ya teman-teman, karena ini kehabisan oli, jadi olinya tidak naik ke atas teman-teman. Kita buka baut 12 nya teman-teman ya, pakai impact akan lebih mudah ya. Kita kendorkan satu-satu ya. Motor ini tadinya datang ke bengkel keadaan macet ya teman-teman, tidak bisa diengkol ya. Kemarin sudah diakal-akalin pakai kasih oli di lubang busi, tapi tetap aja tidak jalan ya teman-teman ya. Analisa saya adalah ini sehernya ngejim, apa ring sehernya tidak keluar dari rumahnya sehingga kompresi hilang teman-teman ya. Kita akan cek, kita buka bloknya ya, dan benar saja ya teman-teman, ini ring sehernya gancet ya teman-teman. Ring sehernya tidak keluar sehingga kompresi tidak ada sama sekali ya. Kalau ring sehernya keluar pasti kita pancing, masukkan oli ke dalam lubang busi, pasti dia akan jalan teman-teman ya. Ini sehernya macet parah ya. Kita akan buka ya dengan tracker khusus, karena tadi sudah dicoba dengan didorong itu tidak bisa lepas teman-teman ya. Ini tracker khusus melepas seher yang macet teman-teman ya. Ini sangat membantu ya buat teman-teman yang sering mengalami atau menemukan seher macet ya, pen pistonnya susah keluar. Ini harus pakai tracker ini teman-teman ya. Kita kencangkan pakai kunci L agar lebih cepat teman-teman ya. Ini sering terjadi di motor Beat juga ya teman-teman, sering kehabisan oli akhirnya macet teman-teman ya. Kalau tidak punya tracker ini nanti digedor-gedor, digetok-getok, bisa bengkok di bagian stang sehernya teman-teman ya. Ini sudah keluar ya, sehernya sudah lepas dari stang seher. Kita cek kondisinya sangat parah sekali ya. Ini ring seher tidak keluar teman-teman ya, macet. Ini sampai pen pistonnya juga kena teman-teman ya. Ini motor kondisinya kehabisan oli ya. Di bagian blok juga baret teman-teman ya. Untungnya kalau motor ini bisa di quarter ya teman-teman, seperti Vario 125, Vario 150 itu bisa di quarter ya, tidak usah ganti blok satu set teman-teman ya. Ya oke, ini kita akan lakukan penyakiran ya teman-teman. Sebelumnya kita tandakan saja atau kita beri tanda di bagian klep yang sebagian sebelah rantai keteng teman-teman ya.
kita kasih tanda dengan kita gerinda sedikit ya, agar tidak salah atau tidak tertukar ya. Setelah kita sekir nanti tidak tertukar, karena masing-masing klep akan berbeda ya sekiranya. Kalau kita tidak tandai, nanti setelah disekir bisa tertukar, sehingga yang tadinya rapat bisa bocor lagi teman-teman ya. Ini tips dari saya kalau sekir klepnya agar tidak terlalu memakan ya, kita kasih ya, kita kasih amrilin sedikit saja teman-teman, jangan terlalu banyak ya, sehingga nanti tidak akan merubah panjangnya klep teman-teman ya. Kalau terlalu banyak nanti klepnya semakin nongolnya semakin panjang, nanti pengaruh SIM-nya harus diganti yang lebih tipis ya teman-teman. Ini kalau nyekirnya cuman sedikit ya, amrilnya nanti posisi klep stabil ya, tidak lebih tinggi, sehingga SIM yang lama itu bisa dipasang lagi teman-teman ya. Semoga paham sampai di sini ya. Ya, kita sekir satu persatu ya, dengan sabar ya, dan teliti agar hasilnya bisa benar-benar rapat ya teman-teman. Ya, kita akan sekir semua nanti. Ya oke, ini sudah kita sekir ya teman-teman. Ini agar lebih cepat saja. Ini hasilnya sangat bening ya, dijamin tidak akan bocor kompresinya teman-teman. Kemudian seal clamp juga nanti kita akan ganti ya. Ya, seal clampnya kita akan ganti. Dan ini sehernya sudah datang teman-teman, sudah datang diambil dari tukang quarter ya teman-teman. Ini kita pakainya klep Sonic 150 atau seher ya, sorry. Sehernya pakai punya Sonic 150 teman-teman. Ya, ini sama saja PNP, bentuknya sama. Ya, di bagian pen juga sama teman-teman. Ya, ini sementara seher yang lamanya ya, sudah parah sekali teman-teman. Ya, sip. Ini prosesnya 75 ya teman-teman. Dan kita lihat korterannya ya, sangat halus ya, sangat mulus teman-teman. Ini jamin oli tidak akan masuk atau naik ke ruang bakar teman-teman. Ya oke, kita akan lakukan cara penyetelannya teman-teman. Ini sudah dipasang klepnya teman-teman. Seal klep sudah terpasang juga. Ya, sementara satu SIM-nya jatuh teman-teman. Ya, kita ambil dengan ballpoint magnet ya teman-teman. Ini harus punya ya, agar bisa memudahkan mengambil baut-baut atau alat-alat yang jatuh ke dalam mesin. Ya, sebelum kita pasang ke mesin, kita harus cek dulu ya teman-teman. Ini apakah jaraknya atau kerenggangan penekanan klepnya sudah pas ya. Jangan sampai nanti setelah dirakit di atas motor kompresinya hilang teman-teman. Ya, kita pasang dulu posisi knock on as di bagian top. Kemudian nanti kita akan cek pakai puller ya teman-teman. Ini harus ada jedannya ya. Ya, pastikan top tepat ya teman-teman. Garisnya rata, kemudian titik posisi di atas teman-teman. Ya. Kita cari titiknya. Ya, ini titiknya di atas dan garis in X-nya dia lurus teman-teman. Ya, kalau di motor ini sangat mudah ya. Tidak seperti di Satria Pu ya, harus benar-benar teliti ya, karena tidak dihitung atau dilihat dari garisnya teman-teman. Ya, kita cek pakai puller 10 mili ya teman-teman. Ini sudah pas, sudah longgar.
Ini nanti kita ceknya setelah kita pasang penutupnya ya teman-teman. Kalau tadi cuman sebagai contoh saja, nanti setelah kita pasang penutup, kita baut semua, kita cek. Kalau masih dirasa seret ya, tidak ada gapnya itu, kalau mau diakali, kita gerinda saja di ujung klepnya teman-teman ya. Kita gerinda sekitar 10 mili agar kita tidak mengganti SIM klep teman-teman. Kalau saya seperti itu ya. Kalau di bengkel tidak ada SIM klep yang lebih tipis, biasanya saya akali seperti itu teman-teman. Ya, ini share sudah kita pasang ya teman-teman. Ini pemasangannya sangat mudah. Kalau share-nya tadi tidak kerekam. Ya, kita pasang baut cylinder kopnya. Ya, ini harus benar-benar kencang ya, jangan sampai nanti kompresi bisa bocor ya. Kalau kekencangannya tidak maksimal teman-teman. Ya, oke, selanjutnya kita akan kencangkan pakai kunci shock ya. Kalau saya tidak usah pakai kunci shock moment ya, cukup pakai perasaan saja, insya Allah sudah bisa kencang maksimal ya, tidak akan kendor nanti sewaktu motor hidup teman-teman. Ya sip, lanjut kita pasang ya. Kita cek di bagian noken asnya ya. Ini ada bacaan X, berarti posisi dekat dengan knalpot. Dan di bagian yang in adalah di bagian manifold teman-teman. Ya, sebelumnya kendorkan dulu setelan ketengnya ya, tensioner ketengnya kita kendorkan agar pemasangan topnya bisa lebih cepat teman-teman. Ya, agar lebih jelas ya, kita hitung di bagian titik itu sampai titik X dan titik in, matanya adalah 15 mata teman-teman. Ya, ini sangat penting sekali ya teman-teman. Kita hitung dari klep X dan in itu 15 mata, kemudian garisnya dia lurus teman-teman. Dan di bagian tutup magnet ya terlihat tulisan top ya, tulisan T. Berarti benar-benar ini seher sudah di atas teman-teman. Ya, kita tutup setelah benar-benar pas topnya teman-teman. Ya, ingat bahwa ini harus benar-benar kencang ya, jangan sampai ada yang kendor, nanti bisa merubah suara mesin setelah motor jalan teman-teman. Ya, kita cek ya pakai puller kembali teman-teman setelah kita kencangkan. Ya, ini sudah ada jeda ya teman-teman. Puller 10 milinya rata ya, in dan X ini sudah masuk teman-teman, berarti ukurannya sudah pas ya. Ya, ini pullernya sedikit karatan tapi masih bisa terbaca teman-teman. Ya, setelah bagus semua, kita cek, kita putar teman-teman ya, pastikan jangan sampai ada yang mentok ya. Ini kalau sudah pas insya Allah tidak ada yang mentok teman-teman. Kita tutup plat penahan rantai ketengnya. Ya, setelah itu kita tutup bagian atasnya teman-teman. Ya, motor ini sama ya dengan CBR 150, dengan Sonic 150 juga sama. Ya, di dalamannya itu tidak jauh beda teman-teman.
Ya, kencangkan dengan baut L ya teman-teman penutupnya. Pastikan harus benar-benar kencang. Ya. Kemudian kita akan pasang ke sasisnya teman-teman. Ya, ini proses perakitan mesin dengan sasis ya teman-teman. Ya, di bagian dudukan mesin depan itu sering sangat macet ya teman-teman, sehingga pemasangannya ini sekalian dilepas kemarin ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini sering macet sekali di bagian bawahnya teman-teman. Ya, oke, ini sudah terpasang. Kita kencangkan baut manifold TB-nya teman-teman. Ya, kemudian kita akan cara menghidupkannya. Matikan kontak 3 kali ya teman-teman. Matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Tujuannya agar pompa atau rotaknya menghisap tangki dengan kuat teman-teman. Ya, sip, ini sudah jalan ya teman-teman motornya. Ya, ini suara halus ya teman-teman. Ini knalpotnya pakai knalpot racing teman-teman. Ini setelan ketengnya pakai yang sudah pakai model baut ya. Jadi bisa disesuaikan suaranya teman-teman. Ya, ini sudah jadi ya teman-teman. Sudah berasap knalpotnya. Sementara ini kalau ada asap di depan adalah sisa dari oli-oli kemarin teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe-nya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Ya, jadi seperti ini kalau motor CB 150R kehabisan oli mesin ya teman-teman. Penangannya seperti ini. Ganti seher, recorder, tidak usah ganti blok, silk lap 4, dan ganti packing top setnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.